para perusuh ibadah-ibadah orang. Apapun dia, siapapun dia, dari kalangan manapun dia yang coba melakukan kerusuhan, ya, coba menghentikan ibadah orang, ibadah agama apapun itu, siapapun dia, tembak di tempat, lumpuhkan mereka. Shalom pemirsa Kalam Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Hari ini saya merasakan kesedihan yang mendalam atas dua peristiwa yang saya terima beritanya. Yang pertama soal meninggalnya Pak Calyadi, ex-Dirjen Bimas Buddha yang meninggal dunia akibat gagal ginjal. Tapi itu penyakit mengalami kemerosotan setelah dia dipecat oleh Menteri Yakut. Selamat jalan Pak Calyadi. Dan kiranya masyarakat Buddha bisa lebih tabah atas meninggalnya pemimpin Anda. Lalu yang kedua, kesedihan saya mendalam karena saya mendapatkan berita dari daerah Lampung, di mana orang Kristen di sana, khususnya dari gereja GPI Tulang Bawang, itu mengalami penganiayaan psikis dan teror yang begitu rupa yang dilakukan oleh preman-preman berkedok agama. Yang cilakanya mereka melakukan pemberhentian ibadah, pemboikotan ibadah Natal yang dilakukan oleh jemaat GPI Lampung, dikawal oleh tentara dan polisi. Mungkin dan sudah bisa diprediksi bahwa alasannya mereka mengawal protes warga supaya jangan terjadi kekerasan. Tapi justru pengawalan ini yang saya ingin soroti. Karena pengawalan ini merupakan toleransi terhadap anarkisme, kekerasan beratasnamakan agama atau beratasnamakan ketidaksukaan masyarakat terhadap golongan agama tertentu. Mestinya ini tidak boleh terjadi. Makanya di thumbnail yang saya buat, Kapolri perintahkan supaya tembak di tempat, lumpuhkan mereka, para perusuh agama orang. Supaya mereka ada efek jerah. Jangan seenaknya melakukan penyegelan gereja orang. Jangan seenaknya melakukan penutupan terhadap tempat-tempat ibadah orang lain yang tidak seagama dengan mereka. Ini perlakuan yang sangat biadab di negeri beradab Indonesia tercinta. Saya protes keras terhadap aparatur keamanan Indonesia, TNI dan Polri yang melakukan pembiaran terhadap preman-preman yang menteror orang Kristen dalam menyelenggarakan ibadah mereka di tempat ibadah yang mereka sudah bangun. Walaupun ada protes-protes yang mengatakan bahwa itu tidak ada izin membangunnya,
Tidak ada IMB-nya, belum diterbitkan IMB-nya, masih dalam berproses. Sekalipun belum ada IMB, mereka punya hak beribadah dan pemerintah mestinya harus proaktif menolong masyarakat, menerbitkan izin membangun mereka. Kalau toh ada hal-hal yang bersifat prosedural, semacam kriteria-kriteria tertentu yang belum dapat terpenuhi, itu bisa dicicil. Pemenuhan persyaratan itu bisa dicicil. Yang penting mereka telah mengikuti beberapa persyaratan, terutama soal AMDAL, soal lingkungan yang bisa bisa memungkinkan mereka beribadah, dan persyaratan bangunan yang tidak membahayakan lingkungan sekitar, dan juga bahwa mereka bisa kalau bicara mau bisa bertoleransi atau bisa diterima oleh masyarakat, saya nggak masukkan kriteria itu karena pasti gereja dimanapun tidak diterima oleh masyarakat di sekitar, tanda kutip ya. Ya, orang-orang mengatasnamakan masyarakat di sekitar menolak keberadaan gereja. Ini saya nggak ngerti. Keputusan apa ini menolak gereja, tempat ibadah orang? Terus kalau tempat ibadahmu boleh kau bangun seenaknya, mau di sawah, di hutan, di mana aja, di kota, bahkan di tempat-tempat penghijauan kau bisa bangun tempat ibadahmu sendiri. Ini egois banget ini kalau begini. Nggak bisa seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, dan saya mau katakan Pak Kapolri tembak di tempat para perusuh agama orang ini, para perusuh ibadah orang, apapun dia, siapapun dia, dari kalangan manapun dia yang coba melakukan kerusuhan, ya, coba menghentikan ibadah orang, ibadah agama apapun itu, siapapun dia, tembak di tempat, lumpuhkan mereka, supaya mereka tahu bahwa di Indonesia adalah negara hukum. Tidak boleh orang seenaknya melanggar hukum tanpa mereka dihukum. Itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya mau kasih lihat dulu berita itu supaya saudara tahu apa yang saya sedang bahas nih. Nih. Iya, nih. Permisi Pak, kami mau beribadah. Masih dibahas Pak. Iya nanti. Ini yang saya maksud. Matiin dulu. Ada penyesuaian. Ya, nanti dulu. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Matiin dulu. Itu ada nampak pemuka agama situ. Ya, yang pakai baju ungu. Terus ada preman di depan ini yang pakai baju putih, yang topinya terbalik tuh. Ya, yang suruh matikan orang punya kamera handphone. Ya. Terus ada tentara di belakang sana, ada polisi. Orang mau melakukan ibadah Natal nih di dalam ruangan gereja yang sudah terbangun, boleh dikata hampir selesai pembangunannya. Lihat nih, ada polisi tuh, tidak mau memberhentikan. Mestinya orang-orang seperti ini polisi usir keluar dari rumah ibadah orang. Nggak boleh sembarangan dong masuk rumah ibadah orang lalu memberhentikan ibadah. Kalau memang mau bicara kan bisa bicara setelah ibadah selesai. Saya belum pernah melihat Bapak. Saya belum pernah melihat Bapak sekalipun. Saya tidak pernah melihat Bapak di sini. Coba, orang baju putih ini diduga bukan orang di situ, bukan masyarakat setempat. Orang yang tidak pernah ada di tempat itu. Baru kali itu dia ada. Berarti dia ini orang suruhan. Ya, kalau mau disimpulkan, orang-orang yang datang untuk mengacau di daerah tertentu atas nama masyarakat setempat. Padahal dia bukan penduduk situ. Itu sudah biasa, itu sudah menjadi rahasia umum. Banyak seperti ini. Untuk mengacaukan gereja setempat, atau untuk menghancurkan, menutup gereja tertentu di daerah tertentu, mereka kirim orang dari luar daerah. Nah, ini sayangnya aparatur keamanan kita tidak bersikap tegas terhadap preman-preman kayak begini nih. Ya, saya nggak tahu ya. Saya tidak berbicara pemuka agamanya, tapi saya berbicara ini preman berjubah agama ini.
Ya. Kalau orang berjubah agama sebenarnya budi pekertinya lebih santun, lebih beretika, lebih bermoral. Ya, coba bayangkan saja. Kalau rumah ibadah Anda misalkan di masjid lagi ibadah, lalu orang grebek, orang masuk di masjid seenaknya. Lalu menyuruh orang berhenti sholat, berhenti beribadah di masjid. Karena masjid itu tidak punya IMB. Dan memang buktinya banyak masjid di Indonesia tidak punya IMB. Gitu. Nah, bisakah Anda terima? Kan tidak bisa. Maksud saya, jangan perlakukan orang lain dengan cara-cara yang anarkis. Kalau Anda tidak suka diperlakukan seperti itu, jangan perlakukan orang lain di luar agama Anda seperti itu. Bagi saya, orang-orang seperti ini nih yang mengatasnamakan agama justru merugikan Islam sendiri. Ya. Preman-preman yang mengatasnamakan agama Islam seperti ini justru memprosotkan citra Islam di mata masyarakat dunia. Karena apa? Tindakan anarkisme mereka mengatasnamakan agama itu sungguh-sungguh memalukan. Mereka memprosotkan citra Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Agama yang membawa kesejukan dan damai bagi seisi dunia. Apanya yang damai kalau begini, yang menimbulkan teror. Ya. Dan ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang suka sekali memakai identitas agama atau berlabelkan agama, berjubahkan agama, tapi sebenarnya tidak agamawi. Sikap mereka, tindakan mereka justru kesetanan kalau saya lihat. Karena apa? Saudara-saudara, kalau memang mereka berdasarkan roh Tuhan, ya, mereka tidak melakukan hal-hal anarkisme yang menteror orang lain. Justru inilah yang begini-begini, inilah teroris sejati nih. Pak Kapolri yang begini nih, yang merusuh di gereja orang, yang merusuh di tempat ibadah orang ini teroris yang asli, ini teroris belak-belakan ini. Kalau teroris-teroris yang bikin-bikin bom, yang punya perencanaan meledakkan bom di hari-hari tertentu, itu masih takut-takut mereka, ya. Tapi ini, waduh, ini belak-belakan, ada polisi, ada tentara, mereka membuat kerusuhan, mereka berhentikan ibadah, mereka seenaknya segel pakai balok-balok, mereka paku lalu gembok dan sebagainya. Loh, ini tidak dibenarkan sama sekali, tidak ada dasar pembenarannya sama sekali. Wah, saya murka besar ini terhadap kelakuan seperti ini. Pak Presiden tolong perintahkan Kapolri dan Pak Kapolri tolong perintahkan jajarannya supaya berlaku tegas, tembak di tempat. Lumpuhkan mereka para perusuh-perusuh agama orang ini. Ya. Dan tolong Jenderal Andika, amankan negeri ini dari segala macam bentuk ancaman terorisme. Terorisme itu bukan cuma sekedar peledakan-peledakan bom di sana sini, tapi terorisme seperti ini yang terang-terangan ini nih. Ya. Ini yang mesti juga dilakukan tindakan tegas buat mereka. Nggak peduli mau mereka pakai jubah agama, mereka pakai jubah panjang, pakai kopiah model bagaimanapun, kalau mereka berlaku anarkis harus dihajar, harus ditindak tegas. Ya. Karena apa? Mereka tidak punya hak. Yang punya hak memberikan izin membangun adalah pemerintah. Pemerintah juga yang berhak menindak kalau masyarakat atau instansi tertentu tidak melakukan apa yang disyaratkan. Bukan masyarakat yang turun. Nggak bisa langsung, saudara-saudara. Tidak bisa kita berbicara masyarakat satu bisa langsung protes ke masyarakat lain. Apa gunanya aparatur negara? Kan ada 3 pilar. Muspika itu muspida, ya, dengan TNI dan Polri. Ya, jadi musyawarah pimpinan kota, musyawarah pimpinan daerah, musyawarah pimpinan kabupaten, kota dan seterusnya. Ini dengan TNI dan Polri, ini 3 pilar yang mestinya menjaga, mengayomi, mengamankan masyarakat, terutama mereka yang lemah. Yang kuat mah nggak usah diamankan. Siapa yang mau ganggu mereka? Tapi yang lemah-lemah ini, mereka harus diamankan, Pak. Ya. Dan disayangkan sekali, polisi, oknum TNI itu hanya menonton.
dan membiarkan orang maki-maki, berteriak-berteriak, lalu bahkan orang tidak dicegah untuk membuat palang pintu untuk segel pintu gereja orang. Waduh, ini negara apa ini kalau begini nih? Ini hal-hal yang amat sangat biadab di negeri beradab. Ya, makanya saya minta Pak Presiden bertindaklah tegas. Ya, dengan orang-orang seperti ini nih. Tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Keluarkan maklumat, tidak dibenarkan masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang anarkis terhadap masyarakat lainnya. Termasuk tidak dibenarkan melakukan penyegelan rumah ibadah orang lain, tempat ibadah orang lain, karena itu yang berhak adalah pemerintah, bukan masyarakat. Ya. Ini amat sangat tidak dibenarkan. Ini juga lihat, itu kalau kita lihat di video yang dikirimkan itu saudara-saudara, ya saya kembalikan sedikit lagi. Ya, saya kasih lihat contohnya nih. Nih. Ini kan sudah ada bangunannya di dalam. Berarti dari awal sudah diizinkan untuk membangun walaupun mungkin memenuhi syarat-syarat belum, harus dilengkapi, harus diurus. Tapi udah jadi. Kalau memang tidak dibolehkan, dari awal tidak dibenarkan. Tapi ini tidak mungkin dong orang bisa membangun seperti ini rumah ibadahnya, lalu kemudian dibilang tidak ada IMB-nya. Ngaco kalian, pemerintah juga nih ngaco. Ya. Saya harus katakan ini hal yang sangat-sangat tidak benar. Ini hal-hal yang sangat-sangat biadab bagi saya ya. Ya, enggak boleh seperti itu dong. Ini Indonesia. Indonesia bukan negara satu agama. Ini negara agamis tapi bukan negara agama tertentu, bukan. Ya. Anda harus tahu Indonesia milik semua orang Indonesia dari latar belakang suku apapun dia, agama apapun dia berhak tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia di bumi Nusantara tercinta yang berbandrol Bhinneka Tunggal Ika. Ngerti nggak lu Bhinneka Tunggal Ika? Mungkin yang melakukan anarkisme ini begini karena nggak ngerti arti Bhinneka Tunggal Ika atau nggak tahu membaca. Bhinneka Tunggal Ika dia nggak ngerti tuh, berbeda-beda tetapi kita tetap satu keluarga rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia, sila ketiga, mungkin dia nggak hafal Pancasila juga nih, dia nggak ngerti Pancasila nih, yang anarkis kayak begini nih, sehingga nggak tahu sila ketiga Persatuan Indonesia. Kelakuan-kelakuan seperti ini memecah belah bangsa ini. Ingat, di Indonesia bukan cuma orang-orang Islam yang tinggal. Ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada bahkan penganut-penganut aliran kepercayaan. Bukan negara satu agama. Saya ingat ya, saya tidak menyerang Islam. Saya menyerang oknum-oknum premanisme yang mengatasnamakan agama Islam. Justru saya sayangkan orang nanti bisa mengatakan bahwa agama Islam itu mengerikan karena ada orang-orang seperti ini. Tolong para ulama, para kiai, pemuka-pemuka agama yang sejati, yang santun, tegur nih orang-orang yang seperti ini. Jangan biarkan mereka bawa-bawa nama agama, melakukan kekerasan, bersifat anarkis, dan menteror orang-orang lain. Waduh, ini tidak benar seperti ini. Ya, saya ingin katakan kepada kita semua pemirsa, di negara kita ini kita dijamin dengan undang-undang, ya, Undang-Undang Dasar pasal 29, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, dan juga pada pembukaan Undang-Undang Dasar banyak, bahkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semuanya sistem hukum kita itu melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan saudara, kita perlu tahu bahwa Indonesia adalah negara beradab, bangsa beradab, masyarakat yang punya falsafah tepah seliro, ya, orang yang bertenggang rasa satu dengan yang lainnya, bangsa yang ramah dikenal, ya. Jangan bawa budaya Arab, Timur Tengah. Saya sudah pernah keliling di Timur Tengah, memang nggak ada budayanya mereka, nggak sama dengan Indonesia.
Jangan bawa budaya luar. Beda budaya kita orang Indonesia. Ya, di sana hampir nggak ada senyum, nggak ada teguran yang bagus, nggak ada teguran yang sopan satu dengan yang lain. Ya, kita di Indonesia berbeda. Kita bukan orang Arab. Ya, walaupun agama Anda Kristen, Buddha, Hindu, Islam, tapi Anda bukan orang Arab. Karena Arab dengan agama itu beda. Tidak identik. Karena ada juga Arab Kristen, ada juga Arab ateis, ada juga Arab Islam. Jadi tidak serta-merta kalau bicara Arab otomatis Islam, otomatis budaya Arab itu adalah budaya Islam. Enggak. Jangan ngaco begitu, pakai akal sehat. Ya. Dan belajar, buka matamu. Makanya pelajari semua tentang budaya. Supaya Anda tahu budaya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia berbudaya luhur. Budaya kita justru budaya yang tertinggi dari hampir semua budaya lain di luar sana. Masalah kesantunan. Dulu saya ingat nih, orang-orang asal datang ke Indonesia, mereka senang sekali tinggal di Indonesia karena apa? Keramah tamahan orang-orang Indonesia. Dan mereka merasa nyaman tinggal di Indonesia. Mereka tidak akan terusik dengan kelakuan mereka apapun di jalan. Misalkan contoh di Bali, justru kita orang pribumi sangat mengeluh dengan kelakuan orang-orang bule, orang-orang luar negeri yang datang ke Bali. Kadangkala mereka yang justru kurang ajar, mereka justru yang amat sangat keterlaluan, kelewatan gitu loh. Tapi masyarakat Bali tidak pernah mengusik mereka. Karena apa? Mereka ingin supaya tamu-tamu luar negeri ini menikmati Bali sebagai tempat yang ramah, sebagai wajah Indonesia yang ramah, yang bisa menerima mereka apa adanya, dan mereka berusaha untuk memberikan tempat mereka menjadi tempat yang nyaman, ya, menjadi sorga dunia bagi para turis itu. Ya, itu coba lihat Bali, contohnya kayak begitu. Dan di tempat lain di seluruh Indonesia juga, kita semua daerah punya yang namanya kesamaan, yaitu keramah tamahan Indonesia. Mungkin perlu dicanangkan juga nih untuk Menteri Pariwisata dan jajarannya dan orang-orang yang bergerak di soal kemasyarakatan supaya ditampilkan kembali budaya Indonesia yang ramah tamah, ya, beraneka warna. Aneka agamanya, aneka suku bangsanya, aneka bahasanya, beraneka budayanya. Keberagaman itu indah. Ya, gimana sih? Jangan begini dong caranya. Dan saya minta mulai sekarang, TNI Polri tegaslah terhadap mereka tanpa pandang bulu. Misalkan kalau ada orang Kristen yang anarkis terhadap agama orang, ya, melakukan kerusuhan di tempat-tempat agama orang. Misalkan orang Kristen melakukan kerusuhan di tempat orang-orang Islam, ya, tindak mereka tegas, tembak di tempat. Ya, misalkan saja di kantong-kantong Kristen di daerah yang banyak orang Kristen, Islamnya sedikit, lindungi. Dan orang-orang Kristen di sana tidak boleh bersifat anarkis terhadap orang-orang Islam yang minoritas, ya, dengan masjid dan seterusnya. Dan saya yakin tidak ada seperti itu di Indonesia, termasuk di Indonesia Timur. Tidak ada, termasuk daerah saya Manado, Sulawesi Utara. Wah, nggak ada orang melakukan anarkisme terhadap Islam, terhadap masjid dan sebagainya. Misalkan contohnya, ya, nggak ada, mereka dihormati kok. Nah, itu sebabnya jangan melakukan ini. Kalau ada orang-orang Kristen sekalipun melakukan anarkisme terhadap agama lain, penganut agama lain di luar kekristenan, dan melakukan kerusuhan, perusakan di rumah ibadah mereka, TNI Polri harus bersikap tegas. Tahan mereka, tangkap mereka. Kalau mereka bandel, tembak di tempat. Walaupun jangan bunuh lah kalau boleh. Lumpuhkan mereka maksudnya. Ya. Supaya mereka tahu bahwa masyarakat sekecil apapun punya hak damai di hati mereka tinggal di Indonesia. Jangan mentang-mentang minoritas, lalu mereka tidak merasa nyaman di negeri sendiri. Di rumah sendiri. Indonesia rumah kita bersama, bos. Ya. Bukan cuma rumah kalian yang beragama Islam atau beragama tertentu. Ini rumah kita bersama. Semua agama punya rumah Indonesia. Ya. Negara ini menerima berapa agama? 5 agama besar. Islam, Katolik,
Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, bahkan aliran-aliran kepercayaan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan kalian seenaknya. Nah, jadi itu sebabnya Pak Polisi, Pak Kapolri perintahkan tembak di tempat. Mereka para perusuh agama, mereka inilah teroris-teroris sejati sebenarnya. Ya, bukan cuma yang buat-buat bom itu yang ditangkap kemarin di Semarang. Saya berikan apresiasi buat Densus 88. Ya, kerja keras Anda, kami berdoa juga supaya Anda Tuhan lindungi semua anggota kepolisian di sektor Densus 88 ini supaya berantas semua terorisme. Bahkan Pak Presiden Jokowi dengan arif dan bijaksana dan dengan keberanian yang mantap mengatakan tidak ada tempat bagi terorisme di Indonesia. Para teroris harus dihapus dari Indonesia. Termasuk ini nih teroris-teroris agama nih. Ya. Preman-preman berjubah agama yang melakukan teror terhadap agama-agama lain, pemeluk agama lain. Ini yang begini-begini nih, tembak di tempat mereka. Ya, jangan biarkan mereka melakukan anarkisme seperti ini, Pak Polisi. Dan polisi-polisi, tentara-tentara, oknum-oknum tertentu, Anda itu aparatur negara, bukan aparatur agama loh. Ya, jadi jangan Anda terpapar dengan ekstremisme, kadronisme yang anarkis. Ya, jangan loh. Ingat Anda sudah disumpah menjadi pengawal negeri ini. Anda sudah disumpah untuk menjadi pengayom seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Jadi TNI Polri jangan backup perusuh-perusuh agama seperti ini. Anda justru harus bersikap tegas. Jangan biarkan mereka sentuh rumah ibadah orang lain. Kalau mereka sudah mulai ribut-ribut, blok mereka, usir mereka, suruh pulang. Kalau tidak mau pulang, hajar mereka. Ya. Itu dulu kita alami hal-hal seperti itu. Oh, negeri aman. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau ada preman-preman, dulu di zaman Pak Soeharto yang namanya preman gak berani muncul. Ada Petrus dulu penembak misterius. Kalau mereka mau macam-macam, tinggal ketemu mayatnya di got itu. Ya sepertinya mungkin perlu dihidupkan kembali nih gaya Petrus begini, penembak-penembak misterius. Cari tuh preman-preman, kakap-kakapnya, apalagi perusuh-perusuh yang bawa-bawa identitas agama yang bikin malu agama ini. Cari mereka tembak. Ini supaya negeri ini aman. Karena memang pemerintah harus bertangan besi, tanda kutip ya. Bukan otoriter saya maksudkan, tidak, harus tegas. Percuma pemerintah menyandang pedang, yaitu polisi, kalau tidak bisa menggunakan pedangnya dengan benar, dengan adil. Ya. Jangan takut. Anda tidak melanggar hak asasi manusia ketika Anda membela manusia lain yang teraniaya, yang sedang terzolimi, yang sedang diperkosa haknya. Anda tidak akan melakukan pelanggaran HAM kalau Anda membela yang lemah, Pak Polisi. Ya. Dan tolong anggota dewan, para legislator, jangan buat undang-undang yang bisa memperangkap aparatur negara kita, aparatur keamanan kita untuk bersikap tegas. Jangan, harus kita membangun negara ini dengan hukum yang benar. Konstruksi hukum kita harus berpihak untuk semua masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Jadi, kiranya ini yang saya ingin bicarakan tentang kejadian di Lampung beberapa hari lalu dalam peristiwa Natal. Ya, kami berhak merayakan Natal. Ya, enggak ada yang bisa larang di Indonesia ini. Dan kami bebas, harus juga bebas membangun tempat ibadah kami. Ya, kalau istilahnya SKB 3 menteri atau surat keputusan bersama para menteri, berapapun dia, mau SKB 2 menteri, 3 menteri, kalau konstruksi undang-undang itu atau peraturan menteri ini hanya untuk menganiaya hak asasi manusia beragama, saya minta hapus saja itu, perber itu. Ya, peraturan bersama menteri. Ya, enggak usah ada lah. Kalau itu dipakai juga jadi semacam persyaratan untuk melakukan pembatasan, bahkan pemberedelan, pemberangusan hak orang beribadah. Ya, jangan disamakan semua agama dengan agama orang lain. Nggak bisa dong. Ya, jadi tolong Pak Presiden. Ya, sendengkan telingamu Pak Presiden.
dengarkan suara rakyat ini. Kami juga rindu keamanan. Kami juga butuh kebebasan beragama dan berekspresi dengan kepercayaan kami. Ya, jangan biarkan preman-preman liar ini ya, yang mau mengacau. Ya, jangan biar mereka atas nama agama, biar pakai jubah agama, tembak di tempat. Mereka yang mengacaukan rumah ibadah orang lain. Mereka tidak berhak masuk di rumah ibadah orang lain. Ya, biarkan pemerintah yang urus. Kalau misalkan ada komunitas masyarakat tertentu, komunitas agama tertentu tidak memenuhi persyaratan soal izin membangun gereja mereka atau tempat ibadah mereka, bukan masyarakat yang menjadi yang mengurusi lalu melarang. Bukan, Anda tidak punya hak sama sekali. Masyarakat tidak punya hak mengurusi masyarakat lain. Ya, ada aparatur negara, ada pemerintah daerah, ada aparatur pemerintahan desa, ada TNI dan Polri. Mereka yang harus yang diberikan kewenangan itu. Misalkan Anda tidak setuju, seolah-olah Anda sepertinya Anda terganggu, misalkan ya, ada satu tempat ibadah mau dibangun. Ya, bicarakan dengan muspika, jangan langsung tegur ke masyarakatnya, apalagi bawa-bawa parang, bawa-bawa balok-balok, bawa-bawa barang tajam untuk mengancam. Ini teror itu. Anda membuat orang jadi takut ya, dengan ancaman-ancaman mau bunuh pendetanya, mau bunuh orang Kristen yang terus melakukan pembangunan gereja. Itu teroris punya kelakuan. Nah, Presiden bilang, jangan kasih ampun teroris. Ya, jangan biarkan teroris ya di Indonesia. Tidak boleh ada teroris. Nah, makanya kalau ada teroris-teroris agamawi seperti ini yang mengatasnamakan agama melakukan teror kepada agama lain, wah, tindak tegas mereka. Tolong Pak Kapolri, laksanakan perintah Presiden. Jangan takut. Ya, Anda didukung undang-undang. Perintahkan jajaran Polri supaya bertindak tegas bersama dengan jajaran TNI, amankan negeri ini. Bukan cuma ancaman dari luar, Pak Jenderal Andika, tapi ancaman dari dalam, yaitu perpecahan. Itu juga ancaman serius. Kalau pemerintah tidak tegas untuk melindungi sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, negara ini bisa pecah. Itu sebabnya saya menghimbau sebagai masyarakat Indonesia yang cinta damai, marilah kita legowo menerima perbedaan. Ya, saya menghormati saudara-saudaraku yang beragama Islam. Saya memberikan kesempatan bahkan dukungan mereka untuk beribadah. Tapi tolonglah juga bersikap yang sama terhadap agama lain di luar Islam, terhadap Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, aliran kepercayaan. Kita hormati mereka. Soal iman gak usah dipaksakan. Ya, kalau Anda mau melakukan syiar agama, tunjukkanlah itu dengan buah-buah kehidupan yang menjadi berkah, supaya orang juga tertarik masuk agamamu. Bukan dengan pedang, bukan dengan bom, bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, bukan dengan anarkisme. Bagaimana mau ngajak orang beragama tapi dengan cara-cara terorisme? Gak bisa seperti itu. Ya, jangan takut sama orang Kristen. Semakin mereka beribadah, semakin baik mereka. Percayalah, ya, orang Kristen semakin beribadah mereka, semakin banyak berdoa mereka, semakin rajin mereka di gereja, semakin baik mereka. Tidak ada yang perlu ditakuti dari orang Kristen. Ya, karena semakin mereka bertemu Yesus Tuhannya, semakin mereka mengamalkan kasih Kristus, dan damai sejahtera di bumi akan tercipta juga tidak terkecuali di bumi Nusantara tercinta ini. Sampai di sini saya ingin mengungkapkan rasa kekesalan saya, rasa kesedihan saya, termasuk duka yang mendalam terhadap anarkisme yang terjadi. Anarkisme kesewenang-wenangan jabatan, pecat sana pecat sini, anarkisme kesewenang-wenangan karena mayoritarianisme, ya, lalu menganiaya yang minoritarianis,
Waduh, jangan begitulah. Mari kita sama-sama keluarga Indonesia. Saya Indonesia, Anda Indonesia, kita sama-sama Indonesia. Kita bukan Arab, bos. Kita bukan Israel, bukan Yahudi, bukan Amerika, bukan Eropa, bukan Cina. Kita Indonesia. Ya, walaupun ada keturunan Arab, keturunan Yahudi, keturunan Cina, keturunan Eropa, keturunan Amerika, tinggal di Indonesia dan menganggap Indonesia adalah rumahnya, kita adalah satu keluarga. Walaupun berbeda agama, kita satu keluarga Indonesia. Merdeka! Tuhan kiranya memberkati Indonesia, Tuhan kiranya memberkati kita semua, Tuhan ampuni kalian. Bertobatlah supaya jangan kutuk turun atasmu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.